bersama dengan pemilik dari hidroponik Fikri Farm Hidroponik. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Rujini. Oke, dengan Ibu Rujini. Baik, Ibu, di sini kita ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita mungkin mau bertanya, dari kapan sih Ibu tertarik untuk melestarikan atau menanam hidroponik itu sendiri? Ini mulai berdiri itu tahun 2019, sewaktu awal-awal COVID itu. Apa yang bikin Ibu itu kayak memilih hidroponik nih? Apa ya, dulu itu kan waktu COVID itu kan kerja di perusahaan, bapaknya. Terus kerjanya itu gajian kan nggak tentu. Akhirnya kita tuh kerja dirumahkan, terus gaji juga nggak tentu. Akhirnya apalah kita berpikir jadinya yang bisa mencari uang cepat itu kan dari sayuran. Akan berpilih di hidroponik ini. Baik. Terus pertanyaan kedua, ketimbang kan kita banyak tahu bahwasannya banyak tanaman konvensional lain yang menggunakan media tanah nih. Kenapa Ibu memilihnya tuh hidroponik? Karena kan kalau misalnya dilihat dari tadi pengalamannya sejak COVID itu kan menggunakan media tanah ini juga nggak ada bedanya tuh. Tapi kenapa Ibu memilih hidroponik itu sendiri? Hidroponik itu banyak sekali manfaatnya. Kan pertama kita nggak nyangkul, kita nggak kotor, terbebas dari hama yang kayak siput, kayak itu cacing, kan dia nggak bisa naik ke atas. Terus perawatannya juga gampang hidroponik daripada kita pakai media tanah. Gimana tuh Bu kalau boleh tahu sistem perawatan dari hidroponik itu sendiri, step by stepnya mungkin? Perawatannya biasa aja, sama aja dengan tanah, cuma kalau hidroponik itu kita kan nggak memakai pupuk yang kayak tanah. Kalau tanah kan kita ngolah tanah dulu, terus sayuran nanti kita semprot atasnya dulu, gitu. Ini kita nggak pakai itu. Jadi asli dari tanah, dari pakai nutrisi. Pupuknya kan dari nutrisi namanya, bukan yang lain. Lanjut. Terus untuk sekarang ini tantangan Ibu selama melestarikan hidroponik ini tuh apa? Mungkin Kalau sekarang sih karena kita udah berjalan, ya alhamdulillah ya enggak ada. Kalau mau nanya yang sakitnya ya sakit dari awal. Kita pertama kali nanam waktu itu ya kita door to door ke warung, kemana-mana kita ninggali kartu identitas, kita bisa ke sosmed, Instagram kah, Facebook, nawarkan ke kebab kah, kemana. Baik, yang terakhir untuk saran Ibu nih buat orang-orang yang pengen juga buat bikin hidroponik tuh seperti apa? Yang penting kemauan aja. Iya. Kemauan, sabar, kulot, telaten itu aja. Memang kalau kita usaha ya namanya kita merintis dari awal tuh nggak mudah dibayangkan. Oh ya nanti kita untung banyak gini gitu. Memang harus sakit-sakit dulu. Itu aja. ini hidroponik Ibu saat ini tanamannya apa aja yang sudah? Yang banyak itu seledri, sama pokcai sama selada. Kalau yang kailan, seledri, melon itu untuk sampingan aja sih. Karena kita sesuai konsumen, pemasaran itu yang diminati itu aja, selada sama seledri itu aja. Yang lainnya nggak ada, yang lain untuk sampingan aja, untuk masak sendiri apa-apa. Untuk jaringan penjualan sendiri dari hidroponik ini Ibu melalui via apa aja sih? WA sekarang, WA sosmed aja. Terus yang sekarang ya ada kan udah tahu nih, udah hampir 5 tahunan lebih ya orang kesini. Tapi yang paling banyak WA Ibu dari sama WA bapak. Baik. Iya. Oke, mungkin itu aja Ibu wawancara untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Baik, langsung kita tutup aja teman-teman. Mungkin Ibu ada yang masih disampaikan? Sudah. Sudah cukup. Kalian aja. Baik, oke, segitu dulu untuk wawancara sama pemilik dari Fikri Farm Hidroponik hari ini. Terima kasih teman-teman.
Fikri from Hidroponik. Nah, ini adalah salah satu tanaman bestseller yang ada di Fikri Farm Hidroponik, yaitu selada. Kenapa sih bisa bestseller? Karena banyak banget peminatnya di pasar-pasar. Kenapa sih banyak peminatnya? Guys, kalian harus tahu selada ini tuh banyak banget manfaatnya, seperti untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, ini dia bestseller kedua yang ada di Fikri Farm Hidroponik. Namanya pakcoy. Pakcoy ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk menjaga kesehatan mata. Nah, next ini adalah tanaman seledri. Tanaman seledri juga merupakan salah satu tanaman sampingan dalam kebun hidroponik. Dia juga memiliki banyak manfaat, yaitu dia menjadi sumber antioksidan. Dia juga memiliki kekayaan vitamin dan mineral, dan juga dia juga dapat mengurangi peradangan dalam tubuh. Itu deh. Baik, kita akan menjelaskan salah satu proses berkecambahan. Mungkin kita akan dimulai dengan media tanam. Jadi media tanamnya atau disebut rock wall seperti ini. Ini biasanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang cukup besar, lalu dipotong menjadi sekecil-kecil ini, lalu diberikan lubang di tengahnya dan ditanam dengan benih-benih yang sudah disiapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses berkecambahan atau penyemaian. Setelah proses penyemaian, tumbuhlah beberapa daun dan dilanjutkan dengan proses pasca berkecambahan. Adalah proses pasca berkecambahan atau perawatan setelah berkecambahan. Kenapa dibiarkan di tempat media yang berbeda? Dikarenakan perkecambahan atau penyemaian dan pasca perkecambahan adalah satu titik yang rawan bagi tanaman, mau itu hidroponik ataupun tanaman konvensional pada biasanya. Karena itu dibiarkan di tempat dan media tanam yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Jadi setelah tanaman ini sudah dirasa cukup untuk dipindahkan ke hidroponik pada umumnya atau hidroponik biasa, di mana tempat tanaman-tanaman besar, maka akan dipindahkan setelah mungkin tanaman tersebut sudah cukup besar. Nah, ini adalah tanaman kailan. Dia merupakan salah satu tanaman sampingan di kebun hidroponik. Tanaman kailan juga memiliki banyak manfaat, yaitu bisa menurunkan risiko jantung, bisa mengobati mata, bisa juga dalam melakukan diet alami. Nah, selanjutnya ada salah satu tanaman buah yang ada di Fikri Farm Hidroponik, yaitu buah melon. Buah melon sendiri kaya akan vitamin dan mineral, cocok untuk gizi ibu hamil, mencegah penurunan imun, dan juga menjaga kesehatan mata.